bahwa yang lebih utama, menunggu yang demikian tadi, secara ikhlas, tiada mengapa, boleh, asal tiada tampak berlebih kurang bagi orang-orang yang datang kepada sholat itu. Sebab hak mereka dijaga dengan meninggalkan berpanjang-panjang yang membawa kemelaratan kepada mereka. Ketiga, imam itu tiada menambahkan pada doa tasahud, duduk di antara dua sujud, dari sekedar tasahud saja, karena menjaga daripada memanjang-manjangkan. Dan tidak menentukan dirinya sendiri dengan doa, tetapi dengan kata-kata jama', yaitu, Allahumma gfir lana, ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah kami. Dan tidak, Allahumma gfirli, ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah aku. Maka dimakruhkan bagi imam, menentukan dirinya sendiri dengan doa. Dan tiada mengapa ia meminta perlindungan pada tasahud, dengan 5 kalimat yang diterima daripada Rasulullah yaitu, kami berlindung dengan engkau daripada azab neraka jahanam dan daripada azab kubur. Dan kami berlindung dengan engkau daripada fitnah hidup dan fitnah mati dan daripada fitnah dajjal penyapu. Dan apabila engkau berkehendak mendatangkan fitnah kepada suatu kaum, maka peganglah kami kepada engkau, sampai tidak terkena fitnah itu. Ada yang mengatakan, Dajjal itu dinamakan Masih, penyapu, karena dia menyapukan bumi dengan kekuasaannya. Dan ada yang mengatakan, karena ia tersapu sebelah matanya, yakni, hilang penglihatan dari sebelah matanya. Adapun tugas dari tahallul, mengeluarkan diri dari sholat, adalah 3. Pertama, meniatkan dengan kedua salam itu, memberi salam kepada orang banyak dan kepada para malaikat. Kedua, bahwa menetap sebentar sesudah salam. Begitulah diperbuat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar lalu imam itu mengerjakan sholat sunat pada tempat lain. Kalau di belakangnya ada kaum wanita, maka tidaklah ia bangun sampai kaum wanita itu pergi. Dalam hadits masyhur tersebut, bahwa Nabi tiada duduk sesudah sholat, melainkan sekedar membaca, Ya Allah, ya Tuhanku. Engkaulah keselamatan. Dan daripada engkaulah keselamatan. Anugerahilah keberkatan, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ketiga, apabila telah memberi salam, maka seyogialah menghadapkan muka kepada para makmum. Dan dimakruhkan bagi makmum bangun sebelum berpaling imam. Diriwayatkan dari Talhah dan Az-Zubair bahwa keduanya mengerjakan sholat di belakang seorang imam. Tatkala telah memberi salam, lalu keduanya mengatakan kepada imam itu, alangkah bagus dan sempurnanya sholat engkau, kecuali suatu perkara. Yaitu, tatkala engkau memberi salam, tiada memalingkan muka engkau. Kemudian keduanya mengatakan kepada orang banyak, alangkah bagusnya sholat kamu, kecuali kamu terus pergi sebelum berpaling imam MU. Kemudian sesudah selesai sholat itu, maka imam pergi ke arah mana disukainya, dari jurusan kanannya atau kirinya. Dan kananlah yang lebih baik. Inilah tugas dari sholat-sholat itu. Adapun sholat subuh, maka ditambahkan padanya bacaan kunut. Maka imam membacakan, Allahumma hdina, ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukilah kami, dan tidak, Allahumma hdini, ya Allah, ya Tuhanku. Tunjukilah aku. Dan makmum, membacakan amin atas doa kunut imam. Tetapi waktu sampai kepada, innaka taqdi wa la yuqda alaik, bahwasanya engkau yang menghukum dan tiadalah engkau yang dihukum, maka tidak layaklah padanya dibacakan amin, karena itu adalah pujian. Dari itu, makmum membacakannya seperti bacaan imam atau mengucapkan, bala awa'ana, ala aja'alika minasi syahahidin, benar, bahwa aku termasuk orang-orang yang mengakui demikian itu, atau mengucapkan, syadakta wa bararta, benar engkau dan berbuat kebajikan engkau. Dan bacaan-bacaan lain yang serupa dengan itu. Diriwayatkan suatu hadits tentang mengangkat kedua tangan pada kunut. Apabila hadits itu benar, niscaya disunatkanlah yang demikian. Meskipun berbeda dengan dua-dua yang dibacakan pada tasahud. Karena di situ tidak diangkatkan tangan, tetapi berpegang menurut yang diperoleh daripada Nabi dan di antara keduanya, doa kunut dan doa akhir tasahud, terdapat perbedaan pula. Yaitu, tangan pada tasahud, mempunyai tugas, yakni, diletakkan di atas kedua paha,
menurut cara tertentu dan tak ada tugas bagi kedua tangan itu di sini, pada kunut. Dari itu, tiada jauh dari kebenaran, bahwa mengangkatkan kedua tangan, adalah menjadi tugas pada kunut. Karena yang demikian itu layak dengan doa. Wallahu alam. Allah Maha Tahu. Inilah kumpulan adab mengikuti imam dan menjadi imam di dalam sholat. Kiranya Allah memberikan taufik. Bab kelima, tentang kelebihan Jumat, adabnya, sunatnya dan syarat-syaratnya. Keutamaan Jumat, Jumu'ah. Ketahuilah bahwa hari ini, hari Jumat, adalah hari besar. Dibesarkan oleh Allah agama Islam dengan sebab hari ini dan dikhususkan Allah kaum muslimin dengan hari ini. Berfirman Allah Ta'ala, apabila ada panggilan untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka segeralah kamu mengingati Tuhan dan tinggalkanlah jual beli. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9. Diharamkan mengurus urusan duniawi dan tiap-tiap perbuatan yang menghalangi daripada pergi ke Jumat. Bersabda Nabi, bahwa Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, mewajibkan atasmu sholat Jumat pada hariku ini, pada tempatku ini. Bersabda Nabi, siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa halangan, niscaya dicapkan oleh Allah pada hatinya. Dan pada riwayat lain, berbunyi, sesungguhnya ia telah melemparkan Islam ke belakangnya. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, menanyakan tentang orang yang mati tidak menghadiri Jumat dan sholat jamaah. Maka menjawab Ibnu Abbas, dalam neraka. Maka bulak-baliklah orang itu kepada Ibnu Abbas sebulan lamanya, menanyakan yang demikian. Tetapi Ibnu Abbas tetap menjawab, dalam neraka. Pada hadits tersebut, bahwa ahli dua kitab itu, orang Yahudi dan Nasrani, diberikan kepada mereka hari Jumat, maka bertengkarlah mereka, lalu berpaling daripadanya. Dan diberi petunjuk kita oleh Allah Ta'ala untuk menerima hari Jumat itu dan dikemudiankan oleh Allah memberikannya kepada umat ini dan dijadikannya menjadi hari raya bagi mereka. Maka adalah umat ini menjadi manusia yang lebih utama didahulukan dan ahli kedua kitab itu menjadi pengikutnya. Dan pada hadits yang diriwayatkan Anas daripada Nabi bahwa Nabi bersabda, datang kepadaku Jibril dan pada tangannya sebuah cermin putih, seraya berkata, inilah Jumat, yang diwajibkan atas engkau oleh Tuhan engkau, untuk menjadi hari raya bagi engkau dan umat engkau sesudah engkau. Lalu aku menjawab, apakah yang ada untuk kami pada hari Jumat itu? Menjawab Jibril, engkau mempunyai waktu yang baik. Barang siapa berdoa padanya kebajikan, niscaya dianugerahkan oleh Allah akan dia. Atau dia tiada memperoleh bahagian, maka disimpankan oleh Allah baginya, yang lebih besar. Atau berlindung ia daripada kejahatan yang telah dituliskan kepadanya, niscaya dilindungi Allah yang lebih besar daripada kejahatan itu. Hari Jumat adalah penghulu segala hari pada kita. Kita bermohon kepada Allah, pada hari akhirat, akan menjadi hari kelebihan. Lalu aku bertanya, mengapa demikian? Maka menjawab Jibril, sesungguhnya Tuhan engkau, Azza wa Jalla telah menjadikan dalam sorga sebuah lembah yang luas, dari kasturi putih. Maka apabila datang hari Jumat, niscaya turunlah ia dari sorga yang tinggi di atas kursi Allah. Lalu jelaslah ia kepada mereka, sehingga mereka memandang kepada wajah Allah yang mulia. Bersabda Nabi, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari, ialah hari Jumat. Pada hari Jumat, dijadikan Adam pada hari Jumat, ia dimasukkan ke dalam sorga, diturunkan ke bumi, diterima tobatnya, pada hari itu ia meninggal dan pada hari Jumat itu, berdirinya kiamat. Adalah hari Jumat pada sisi Allah itu, hari kelebihan. Begitulah hari Jumat dinamakan oleh para malaikat di langit, yaitu, hari memandang kepada Allah Ta'ala dalam sorga. Pada hadits tersebut, bahwa pada tiap-tiap hari Jumat, Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, mempunyai 600.000 orang yang dimerdekakan dari api neraka. Pada hadits yang diriwayatkan Anas, bahwa Nabi bersabda, apabila selamatlah hari Jumat niscaya selamatlah segala hari. Bersabda Nabi, bahwa neraka Jahim itu menggelegak pada tiap-tiap hari sebelum tergelincir matahari pada tengah hari di puncak langit.
Maka janganlah kamu mengerjakan sholat pada saat itu, selain hari Jumat. Maka hari Jumat itu adalah sholat seluruhnya dan neraka jahanam tiada menggelegak padanya. Berkata Ka'ab, bahwa Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, melebihkan Makkah dari segala negeri, Ramadan dari segala bulan, Jumat dari segala hari dan Lailatul Qadar dari segala malam. Dan dikatakan bahwa burung dan hewan yang berjumpa satu sama lain pada hari Jumat mengucapkan, "Selamat, selamat, hari yang baik." Bersabda Nabi, siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malamnya, niscaya dituliskan oleh Allah baginya, pahala syahid dan dipeliharakan oleh Allah daripada fitnah kubur. Penjelasan, syarat-syarat Jumat. Ketahuilah bahwa sholat Jumat itu menyamai dengan segala sholat yang lain tentang syarat-syaratnya. Dan berbeda dari sholat-sholat yang lain itu dengan 6 macam syarat. Pertama, waktu. Maka kalau jatuhlah salam imam pada waktu asar, niscaya luputlah Jumat. Dan haruslah menyempurnakan Jumat itu menjadi duhur dengan 4 rakaat. Dan orang masbuk, orang yang terkemudian masuknya ke dalam sholat Jumat, apabila jatuh pada rakaatnya yang terakhir, di luar waktu, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Kedua, tempat. Maka tidak sah sholat Jumat di padang pasir Sahara, di tanah-tanah tandus yang tak berpenghuni dan di antara kemah-kemah. Tetapi haruslah pada tempat yang terdapat padanya rumah-rumah, yang tidak dipindahkan, yang mengumpulkan sejumlah 40 orang, yang wajib bersyalat Jumat. Dan kampung adalah seperti negeri. Dan tidak disyaratkan akan kedatangan dan keizinan penguasa pada sholat Jumat itu. Tetapi adalah lebih baik dengan keizinannya. Ketiga, bilangan. Maka tidak sah Jumat dengan bilangan yang kurang daripada 40 orang laki-laki, mukallaf, yang telah dipikulkan kewajiban agama, tegasnya, yang telah balik dan berakal, yang merdeka dan yang bertempat tinggal, di mana mereka tiada berpindah pada musim dingin dan musim panas dari tempat tersebut. Jikalau mereka meninggalkan tempat sholat, sehingga kuranglah bilangan itu, baik waktu sedang khutbah atau di dalam sholat, maka tidaklah sah Jumat itu. Tetapi, haruslah bilangan 40 orang-orang tersebut dari permulaan sampai kepada penghabisan sholat. Keempat, jamaah. Kalau bersyalat orang yang 40 itu, di kampung atau di negeri dengan berpisah-pisah, niscaya tidak sah Jumat mereka. Tapi bagi orang masbuk, makmum yang terkemudian masuk ke dalam sholat, apabila mendapati rakaat kedua, maka bolehlah ia bersyalat sendirian pada rakaatnya yang kedua. Dan kalau orang masbuk itu tiada mendapat ruku, rakaat kedua, maka ia mengikut imam serta meniatkan sholat duhur. Dan apabila imam memberi salam, maka ia menyempurnakan sholat duhurnya. Kelima, bahwa tidaklah Jumat itu didahului oleh sholat Jumat yang lain dalam negeri itu. Maka kalau sukar berkumpul pada satu tempat sholat Jumat, niscaya bolehlah pada 2, 3 dan 4, menurut yang diperlukan. Dan jikalau tidak perlu, maka yang sah ialah sholat Jumat, yang pertama-tama takbiratul ihramnya. Apabila ternyata perlunya lebih dari 1 Jumat, maka yang lebih utama, ialah sholat di belakang yang lebih utama daripada 2 imam, yang mengimami sholat Jumat itu. Kalau keduanya sama, maka masjid yang lebih lama, yang lebih utama. Kalau keduanya sama juga, maka yang lebih dekat. Dan mengenai banyaknya orang, juga mempunyai keutamaan yang harus diperhatikan. Keenam, 2 khutbah. Kedua khutbah itu adalah fardhu wajib. Dan berdiri waktu membaca kedua khutbah itu dan duduk di antara keduanya, adalah fardhu juga. Pada khutbah pertama, terdapat 4 fardhu. 1. Memuji Allah sekurang-kurangnya, Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. 2. Selawat kepada Nabi. 3. Wasiat, nasihat, dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. 4. Membaca suatu ayat dari Al-Quran. Begitu pula, yang fardhu pada khutbah kedua, adalah 4 juga, kecuali wajib berdoa pada khutbah kedua itu, sebagai ganti daripada pembacaan Al-Quran pada khutbah pertama. Mendengar kedua khutbah, adalah wajib kepada orang yang 40 itu. Adapun sunat, yaitu,
apabila telah tergelincir matahari, muadzin telah melakukan adzan dan imam telah duduk di atas mimbar, maka putuslah, tidak boleh lagi, solat, selain dari solat tahiyah masjid. Dan berkata-kata tidaklah terputus, kecuali dengan dimulai khutbah. Khatib memberi salam kepada orang banyak, apabila telah berhadapan muka dengan mereka. Dan orang banyak itu, membalas salamnya. Apabila telah siap muadzin daripada adzan, maka bangunlah khatib itu menghadapkan muka kepada orang banyak, tiada berpaling ke kanan dan ke kiri. Ia memegang tangkai pedang atau tangkai kampak dan mimbar dengan kedua tangannya. Supaya ia tidak bermain-main dengan kedua tangan itu atau meletakkan tangan yang satu ke atas lainnya. Khatib itu berkhutbah 2 khutbah, di antara keduanya duduk sebentar. Dan tidaklah memakai bahasa yang ganjil-ganjil, berhias dengan irama dan tidak bernyanyi bergurindam. Dan adalah khutbah itu pendek, padat dan berisi. Disunatkan khatib itu, membaca juga ayat pada khutbah kedua. Dan tidaklah orang yang masuk di dalam masjid, memberi salam, ketika khatib sedang membaca khutbah. Kalau diberinya juga salam, maka tiada berhak dijawab. Dan diisyaratkan dengan penjawaban, adalah lebih baik. Dan tidak juga bertashmid kepada orang-orang bersin, membalas pembacaan, Alhamdulillah, dari orang yang bersin, dengan mengucapkan, Yarhamuk Allah. Inilah syarat-syarat sahnya Jumat. Adapun syarat-syarat wajibnya. Maka Jumat itu, tiada wajib, selain atas, laki-laki, balik, berakal, muslim, merdeka dan bertempat tinggal pada suatu desa, yang mencukupi 40 orang yang mempunyai sifat-sifat yang tersebut tadi. Atau pada suatu desa dari pinggir negeri, yang sampai kepadanya seruan adzan dari negeri yang menghubungi kampung itu. Pada saat keadaan tenang dan suara muadzin itu keras meninggi. Karena firman Allah Ta'ala, apabila ada panggilan untuk mengerjakan solat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingati Tuhan dan tinggalkanlah jual beli. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9. Diberi keringanan untuk meninggalkan Jumat, karena berhalangan, hujan, lumpur, takut, sakit dan menjaga orang sakit, apabila orang sakit itu tiada mempunyai penjaga yang lain. Kemudian, disunatkan kepada mereka yang berhalangan dengan halangan-halangan yang tersebut tadi, supaya mengemudiankan solat duhurnya, sampai selesai orang banyak dari solat Jumat. Kalau orang sakit atau orang dalam berpergian jauh, orang musafir, atau budak atau wanita, menghadiri solat Jumat, maka sahlah Jumat mereka dan mencukupilah, tanpa mengerjakan duhur lagi. Wallahu alam. Allah yang Maha Tahu. Penjelasan, adab solat Jumat menurut tertib kebiasaan. Yaitu 10 bahagian. Pertama, bahwa bersedialah sejak hari Kamis untuk solat Jumat, dengan cita-cita dan menghadapkan segala pikiran, untuk menyambut keutamaan Jumat itu. Maka berbuatlah ibadah dengan, berdoa, membaca istighfar, memohonkan ampunan Tuhan, dan bertasbih, sesudah, asar hari Kamis. Karena saat itu adalah saat yang disamakan, dengan saat yang tidak dapat dipastikan waktunya, sebagai saat mustajabah, pada hari Jumat. Berkata setengah salaf, bahwa Allah Ta'ala mempunyai kurnia, selain daripada rezeki yang diberikan Allah kepada segala hamba Allah. Dan kurnia itu, tidak dianugerahi Allah, selain kepada siapa yang memintanya pada petang Kamis dan hari Jumat. Orang itu pada hari ini, menyucikan kainnya, memutihkannya, menyediakan bau-bauan kalau belum ada padanya. Menyelesaikan hatinya dari segala yang membimbangkan, yang mencegahkan daripada berpagi-pagi ke Jumat, masjid, dan meniatkan pada malam ini, malam Jumat, akan puasa hari Jumat. Berpuasa itu ada kelebihannya. Dan hendaklah puasa itu dikumpulkan dengan hari Kamis atau dengan hari Sabtu, tidak hari Jumat saja, karena demikian itu makruh hukumnya. Dan bekerja menghidupkan malam Jumat itu dengan solat dan menghatamkan Al-Quran, karena malam itu mempunyai banyak kelebihan. Dan ditarikan kepada malam Jumat itu akan kelebihan siangnya. Dan disetubuhinya orang rumahnya pada malam Jumat atau pada siangnya. Disunatkan demikian oleh segolongan ulama, yang membawa maksud sabda Nabi yang berikut ini, kepada yang demikian,
yaitu, diberi rahmat oleh Allah kepada orang yang bersegera dan berpagi-pagi, kepada orang yang memandikan, menyucikan, dan yang mandi. Yaitu, membawa keluarga, orang rumah, kepada mandi. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya, menyucikan kain, lalu diriwayatkan, bahwa perkataan Arabnya, dibacakan dengan tidak bertasyid, tanda baca, yaitu dibacakan, gasala, tidak, gasala, artinya membersihkan badannya dengan mandi. Dengan ini, sempurnalah adab menyambut kedatangan hari Jumat. Dan keluarlah dari golongan orang-orang yang alpa, mereka yang bertanya pada pagi-pagi hari Jumat, hari apakah sekarang? Berkata setengah salaf, manusia yang lebih sempurna nasibnya hari Jumat, ialah orang yang menunggu hari Jumat dan menjaganya sejak kemarin. Dan orang yang paling ringan nasibnya, ialah orang yang berkata pada pagi-paginya, hari apakah sekarang? Sebahagian mereka, bermalam pada malam Jumat di masjid, karena lantaran Jumat itu. Kedua, apabila sudah pagi Jumat, maka mulailah mandi setelah terbit fajar. Kalau tidak akan berpagi-pagi ke masjid, maka mendekatkan mandi kepada waktu sesudah gelincir matahari, adalah lebih baik, sebab lebih mendekatkan masanya dengan kebersihan. Mandi itu sangat disunatkan. Setengah ulama, berpendapat wajib. Bersabda Nabi, mandi Jumat itu wajib atas tiap-tiap orang yang dewasa. Yang termasyhur ialah hadits yang diriwayatkan Nafi, dari Ibnu Umar, siapa yang datang ke Jumat, maka hendaklah mandi. Bersabda Nabi, siapa yang hadir ke Jumat, baik laki-laki atau wanita, maka hendaklah mandi. Adalah penduduk Madinah, apabila memaki-maki di antara dua orang, maka berkata yang seorang kepada lainnya, sungguh, engkau lebih jahat daripada orang yang tidak mandi pada hari Jumat. Berkata Umar kepada Utsman tatkala ia masuk ke dalam masjid, sedang Umar membaca khutbah, bukankah saat ini dilarang meninggalkan berpagi-pagi? Maka berkata Utsman, setelah aku mendengar adzan, tidak lain daripada aku berwudu dan terus pergi. Menyambung Umar, dan wudu juga. Bukankah engkau ketahui, bahwa Rasulullah menyuruh kita mandi? Dan dapatlah diketahui dengan wudu Utsman itu, boleh meninggalkan mandi. Dan dengan apa yang diriwayatkan, bahwa Nabi bersabda, siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka baiklah Jumatnya dan siapa yang mandi, maka mandi itu adalah lebih baik. Siapa yang mandi karena berjunub, janabah, maka hendaklah menyiramkan air kepada badannya, satu kali lagi dengan niat mandi Jumat. Kalau dicukupkannya dengan suatu mandi saja, maka mencukupilah. Dan memperoleh kelebihan, pahala, apabila ia berniat keduanya, mandi janabah dan mandi Jumat. Dan masuklah mandi Jumat itu, ke dalam mandi janabah. Telah datang sebahagian sahabat kepada anaknya yang sudah mandi. Lalu bertanya, apakah mandimu itu untuk Jumat? Maka menjawab anak dari sahabat yang bertanya itu, tidak, tetapi untuk janabah. Lalu menyambung sahabat tadi, ulangilah mandi yang kedua. Dan ia meriwayatkan hadits tentang mandi Jumat atas tiap-tiap orang yang dewasa. Dan sesungguhnya disuruh demikian, karena belum diniatkan mandi Jumat itu. Dan tidaklah jauh daripada yang sebenarnya, bahwa dikatakan, yang dimaksudkan ialah kebersihan. Dan kebersihan itu telah berhasil tanpa niat. Tetapi ini terisi juga dengan wudu. Mandi itu pada agama adalah merupakan pendekatan diri kepada Tuhan. Dari itu, maka seharusnyalah dicari kelebihan, pahalanya. Orang yang telah mandi, kemudian berhadas, niscaya mengambil wudu. Dan tidaklah batal mandinya. Yang lebih baik, hendaklah ia menjaga diri daripada berhadas itu. Ketiga, berhias. Yaitu, disunatkan pada hari ini, hari Jumat. Yaitu, 3 perkara, pakaian, kebersihan dan bau-bauan. Adapun kebersihan, adalah dengan bersugi, mencukur rambut, mengerat kuku, menggunting kumis dan lainnya daripada apa yang telah diterangkan dahulu pada kitab bersuci. Berkata Ibnu Mas'ud, siapa yang mengeratkan kukunya pada hari Jumat, niscaya dikeluarkan oleh Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, daripadanya penyakit dan dimasukkan Allah kepadanya obat.
Kalau sudah masuk hammam pemandian umum pada hari Kamis atau hari Rabu, maka telah berhasillah yang dimaksud. Lalu hendaklah pada hari Jumat itu, memakai bau-bauan yang terbaik yang ada padanya, supaya hilanglah segala bau yang tidak menyenangkan. Dan sampailah bau-bauan yang harum itu kepada penciuman orang yang datang ke masjid, yang duduk di kelilingnya. Bau-bauan yang terbaik bagi laki-laki, ialah yang keras baunya dan tiada terang warnanya. Dan yang terbaik bagi wanita, ialah yang terang warnanya dan tidak keras baunya. Ucapan ini, diriwayatkan dari perkataan sahabat Nabi, Atsar. Berkata Asy Syafi'i, siapa yang bersih kainnya, niscaya kuranglah kesusahannya dan siapa yang baik baunya, niscaya bertambahlah akalnya. Adapun pakaian, maka yang lebih baik adalah pakaian putih, karena pakaian yang lebih disukai Allah Ta'ala ialah yang putih. Dan tidak dipakai, apa yang padanya kemasyhuran. Pakaian hitam, tidaklah dari sunnah Nabi dan tak ada padanya kelebihan, pahala. Tetapi segolongan ulama berpendapat, makruh memandang kepada pakaian hitam, karena bid'ah, yang diada-adakan sesudah Rasulullah sorban, adalah disunnatkan pada hari Jumat. Diriwayatkan Watsilah bin Al-Aska, bahwa Rasulullah bersabda, bahwa Allah dan para malaikat Allah berdoa kepada orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Kalau menyukarkan baginya oleh karena panas, maka tidak mengapa dibuka sebelum sholat dan sesudahnya. Tetapi tidaklah dibuka, waktu berjalan dari rumah ke Jumat, waktu mengerjakan sholat, waktu imam naik ke atas mimbar dan waktu sedang khutbah. Keempat, berpagi-pagi ke masjid, masjid jami. Dan disunatkan menuju ke masjid jami, yang terletak 2 atau 3 farsah jaraknya, 1 farsah adalah kira-kira 8 km. Dan hendaklah berpagi-pagi benar ke tempat sholat Jumat. Dan waktu berpagi-pagi itu, masuk terbit fajar. Keutamaan berpagi-pagi itu besar sekali. Dan seyogianya berjalan ke Jumat itu dengan khusyuk, merendahkan diri, meniatkan itikaf di dalam masjid sampai kepada waktu sholat, bermaksud menyegerakan menyahut seruan Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, kepadanya dengan Jumat, bersegera kepada pengampunan dan kerelaan Allah. Bersabda Nabi, siapa yang pergi ke Jumat pada jam pertama, maka seakan-akan ia menyembelih kurban seekor unta. Siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan ia menyembelih kurban seekor sapi. Siapa yang pergi pada jam ketiga, maka seakan-akan ia menyembelih kurban seekor kibasi, biri-biri, yang bertanduk. Siapa yang pergi pada jam keempat, maka seakan-akan ia menghadiahkan seekor ayam. Dan siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia menghadiahkan sebutir telur. Apabila imam telah ke tempat sholat, maka tertutuplah segala buku tempat dituliskan amalan, terangkatlah segala pena dan segala malaikat berkumpul pada mimbar, mendengar zikir. Siapa yang datang sesudah itu, maka sesungguhnya ia datang untuk sholat semata-mata dan tak ada baginya sesuatu daripada kelebihan. Jam pertama adalah sampai terbit matahari. Jam kedua adalah sampai kepada meninggi matahari. Jam ketiga adalah sampai kepada meluas sinar matahari, ketika sudah panas tempat tapak berpijak. Jam keempat dan kelima adalah sesudah waktu duha meninggi, sampai kepada waktu tergelincir matahari. Kelebihan jam keempat dan kelima adalah sedikit. Dan waktu tergelincir, zawal, itu adalah waktu untuk sholat, maka tak ada kelebihan padanya. Bersabda Nabi, 3 perkara, kalau tahulah manusia apa yang ada padanya, niscaya mereka mengendarai unta mencarikannya, yaitu, adzan, syaf pertama dan berpagi-pagi ke Jumat. Berkata Ahmad bin Hanbal, yang lebih utama dari yang 3 tadi, ialah berpagi-pagi ke Jumat. Pada hadits tersebut, apabila datang hari Jumat, maka duduklah para malaikat di pintu-pintu masjid. Pada tangannya, kertas daripada perak dan pena daripada emas. Dituliskannya siapa yang lebih dahulu ke masjid, satu persatu menurut urutannya. Dan tersebut pada hadits, bahwa para malaikat itu mencari orang yang terkemudian daripada waktunya pada hari Jumat. Maka bertanyalah para malaikat itu sesamanya, tentang orang itu, apakah yang dikerjakan si Anu? Apakah kiranya yang menyebabkan si Anu itu terlambat daripada waktunya?
Maka berdoalah para malaikat, "Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kiranya orang itu terkemudian karena miskin, maka kayakanlah dia. Kalau karena sakit, maka sembuhkanlah dia. Kalau karena sibuk, maka berikanlah kepadanya kelapangan waktu beribadah kepadamu. Dan kalau bermain-main, maka hadapkanlah hatinya untuk mentaatimu." Adalah pada abad pertama, mulai waktu sahur atau setelah terbit fajar, jalan-jalan sudah penuh dengan manusia yang pergi dengan kendaraan dan berdesak-desak ke masjid jami, seperti pada hari-hari raya. Sehingga lenyaplah yang demikian itu, lalu dikatakan bahwa bid'ah yang diada-adakan, pertama yang datang dalam Islam, ialah meninggalkan berpagi-pagi ke masjid jami. Mengapakah tidak malu kaum muslimin, dengan orang Yahudi dan Nasrani dan berpagi-pagi benar sudah ke kelenteng dan gereja, pada hari Sabtu dan Minggu. Penuntut-penuntut dunia, betapa kiranya mereka berpagi-pagi benar ke halaman toko untuk berjual beli dan mencari keuntungan, maka mengapakah tiada berlomba-lomba dengan mereka, para penuntut akhirat? Ada yang mengatakan bahwa manusia itu pada kedekatannya ketika memandang kepada wajah Allah Ta'ala, adalah menurut kadar pagi-paginya ke Jumat. Adalah Ibnu Mas'ud datang pagi-pagi ke suatu masjid jami, maka dilihatnya 3 orang telah mendahuluinya dengan berpagi-pagi benar ke masjid jami, itu. Maka susahlah hatinya karena itu, lalu mengatakan kepada dirinya dengan perasaan menyesal, keempat dari 4 dan tidaklah yang keempat dari 4 itu, berjauhan daripada pagi-pagi. Kelima, tentang cara masuk, seyogialah tiada melangkahi leher orang dan tiada melalui di hadapan mereka. Dan berpagi-pagi itu, memudahkan kepadanya yang demikian itu. Telah datang janji azab yang berat, pada melangkahi leher orang, yaitu orang yang berbuat demikian, akan dijadikan jembatan pada hari kiamat, yang akan dilangkahi oleh manusia. Diriwayatkan Ibnu Juraij suatu hadits mursal yaitu, bahwa Rasulullah ketika sedang membaca khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba melihat seorang laki-laki melangkahi leher orang, sehingga laki-laki itu sampai ke depan, lalu duduk. Tatkala Nabi telah selesai daripada sholat, maka beliau mencari laki-laki itu, sampai berjumpa, lalu bertanya, "Hai Anu, apakah yang menghalangi engkau, untuk berjumat hari ini bersama kami?" Menyahut laki-laki itu, "Wahai Nabi Allah, aku telah berjumat bersama engkau." Menyambung Nabi, "Bukankah kami telah melihat engkau melangkahi leher manusia?" Maka dengan ucapan Nabi itu menunjukkan kepada batalnya amalan dengan melangkahi leher orang. Pada hadits musnad, Nabi bersabda, "Apakah yang menghalangi engkau bersyalat bersama kami?" Maka menjawab laki-laki itu, "Apakah tidak engkau melihat aku, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Aku melihat engkau terkemudian dan menyusahkan orang." Artinya, terkemudian dari berpagi-pagi dan menyusahkan orang yang telah datang lebih dahulu. Kalau syaf, barisan, pertama itu, tertinggal kosong, maka bolehlah melangkahi leher orang, karena mereka telah menyia-nyiakan haknya dan meninggalkan tempat yang lebih utama. Berkata Al-Hasan, "Langkahilah leher mereka yang duduk pada pintu masjid di hari Jumat, karena tak ada kehormatan bagi mereka. Apabila tidak ada di dalam masjid, selain daripada orang yang mengerjakan sholat, maka seyogialah tidak memberi salam, karena memberatkan penjawaban salam yang tidak pada tempatnya." Keenam, tiada melalui di hadapan orang dan duduklah pada tempat yang mendekati tiang atau dinding, sehingga orang ramai tiada melalui di hadapannya. Yakni, di hadapan orang yang sedang mengerjakan sholat. Melalui di hadapan orang yang sedang sholat, tidaklah memutuskan sholat, tetapi dilarang. Bersabda Nabi, tegak berdiri 40 tahun, adalah lebih baik daripada melalui di hadapan orang yang sedang sholat. Bersabda Nabi, sampai menjadikan orang itu debu yang halus yang diterbangkan angin adalah lebih baik baginya daripada melalui di hadapan orang sholat. Diriwayatkan pada hadits lain, tentang orang yang lalu dan orang yang mengerjakan sholat, di mana orang itu bersyalat atas jalan besar atau tak sanggup menghalangi orang lalu di hadapannya, yaitu, kalaulah tahu orang yang melalui di hadapan orang yang bersyalat dan orang yang bersyalat tahu pula, akan apa yang menimpa ke atas keduanya, maka sesungguhnya tegak berdiri 40 tahun, adalah lebih baik baginya, daripada melalui di hadapan orang yang sedang mengerjakan sholat itu. Tiang,
dinding dan tikar musyalah yang terbentang, adalah menjadi batas bagi orang yang bersyalat. Maka orang yang melintasi batas ini, seyogialah ditolaknya. Bersabda Nabi, hendaklah ditolaknya. Kalau orang itu tidak memperdulikan, maka hendaklah ditolaknya lagi. Kalau tidak juga orang itu memperdulikan, maka hendaklah dibunuh saja karena dia itu setan. Adalah Abu Sa'idi Al-Hudri menolak orang yang melalui di hadapannya, sehingga orang itu terjatuh ke lantai. Mungkin orang itu bergantung pada Abu Sa'idi. Kemudian ia mengadu kepada Marwan. Maka Marwan menerangkan kepadanya, bahwa Nabi menyuruh yang demikian. Kalau tidak diperoleh tiang, maka hendaklah ia menegakkan sesuatu di hadapannya, yang panjangnya kira-kira sehasta, supaya menjadi tanda untuk batas. Ketujuh, dicari syaf pertama, karena banyak kelebihannya, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dahulu. Dan pada hadits tersebut, siapa yang mencucikan dan mandi, bersegera dan berpagi-pagi, mendekati imam dan mendengar, niscaya adalah yang demikian itu, menjadi kafarat, penutup dosa, baginya di antara 2 Jumat dan tambah 3 hari lagi. Pada riwayat lain, berbunyi, niscaya diampunkan Allah baginya, sampai kepada Jumat yang lain. Dan pada setengah riwayat, disyaratkan, dia tidak melangkahi leher orang. Dan hendaklah tidak dilupakan, pada mencari syaf pertama itu, daripada 3 perkara. 1. Apabila ia melihat perbuatan munkar dekat hatib, yang tak sanggup ia mencegahnya, seperti pakaian sutera pada imam, kepala pemerintahan, atau pada orang lain atau orang itu mengerjakan sholat dengan memakai banyak senjata yang berat yang mengganggu atau senjata yang beremas ataupun yang lain, yang merupakan perbuatan yang wajib ditantang, maka dalam hal ini mundur ke belakang, adalah lebih menyelamatkan baginya dan lebih memusatkan perhatian kepada sholat. Dan telah dikerjakan yang demikian, oleh segolongan ulama yang mencari keselamatan. Ditanyakan kepada Bisir bin Al-Harts, kami melihat engkau berpagi-pagi ke tempat sholat dan engkau mengerjakan sholat pada penghabisan syaf. Menjawab Bisir, yang dimaksud, ialah berdekatan hati, tidak berdekatan tubuh. Diisyaratkan oleh Bisir dengan perkataannya itu, bahwa yang demikian, adalah lebih mendekatkan untuk keselamatan hatinya. Sufyan At-Taisuri memandang kepada Syuaib bin Harb di sisi mimbar, yang memperhatikan khutbah Abi Ja'far Al-Mansur. Tatkala selesai dari sholat, berkata Sufyan, terganggu hatiku oleh berdekatanmu dengan Abi Ja'far itu. Apakah engkau merasa aman mendengar perkataan yang harus engkau tantang, lantas engkau tiada bangun menantangnya? Lalu Sufyan menyebutkan, apa yang diperbuat mereka, seperti memakai pakaian hitam. Maka jawab Syuaib, hai Abu Abdillah, bukankah tersebut pada hadits, dekatilah dan perhatikanlah? Menjawab Sufyan, benar, itu terhadap Khulafa Rasyidin yang memperoleh petunjuk. Adapun mereka ini, semakin jauh engkau daripada mereka dan tidak memandang mereka, maka adalah lebih mendekatkan engkau kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Berkata Sa'idi bin Amir, aku mengerjakan sholat di samping Abi Darda. Dia mengambil syaf yang terakhir, sehingga kami berada pada akhir syaf.